Oke, ketemu kembali kita di sesi video yang kedua tentang belajar membuat aplikasi Android dengan menggunakan Android Studio. Video sebelumnya kita sudah mempraktekkan bagaimana cara menginstal Android Studio hanya dengan menggunakan koneksi online dengan mendownload ID-nya dan langsung menginstal ke sistem operasi kita. Secara gambaran, sistem yang kita download kemarin itu kurang lebih proses instalasinya adalah sampai 10 menit dengan menggunakan, kalau saya menggunakan koneksi internet IndiHome dengan koneksi 30 Mbps. Jadi kurang lebih waktunya sampai dengan 10 menit. Baik, di video yang kedua ini kita akan coba membuka aplikasi Android Studio untuk mencoba meng-create atau membuat project pertama aplikasi Android kita. Kita langsung buka saja, dan ini tampilan awal ketika membuka aplikasinya. Kita akan dihadapkan dengan tampilan yang kurang lebih seperti ini. Di sini ada pilihan ketika kita membuat project baru dengan menggunakan Android Studio. Ada di bagian New Project, yaitu membuat project baru. Open, membuka project yang sudah ada. Git from VCS, ini artinya kita membuka project dari semisal GitHub, GitLab, ataupun yang lainnya. Kita akan praktekkan yang membuat project baru. Ini kalau kita klik more action, ada beberapa pilihan yang bisa kita buat dari awal. Baik itu misalnya mengimport, artinya melihat source code contoh yang disediakan oleh Android-nya. Kemudian juga ada pilihan SDK Manager, pengaduran SDK Manager, Virtual Device Manager untuk membuat emulator. Nah, kita akan coba praktekkan dengan membuat project baru. Nah, ketika kita membuat project baru, kita akan dihadapkan pada langkah berikutnya, yaitu ada pilihan templates yang diberikan. Apakah kita akan membuat projectnya untuk aplikasi pada perangkat smartphone atau tablet, pada perangkat aplikasi jam atau Wear, kemudian pada Android TV, kemudian yang ketiga adalah pada auto atau Android otomotif. Kita akan praktekkan memilih yang pada perangkat smartphone. Nah, pada perangkat smartphone di sini sudah disediakan template yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Ada pilihannya, kalau misalnya dimulai dari awal, berarti bisa milihnya adalah empty activity. Nah, apa itu activity? Nanti kita akan jelaskan di video yang berikutnya. Kemudian ini tinggal dipilih saja. Apabila misalnya kita menggunakan yang berbentuk navigasi drawer dari menu ke samping, bisa dipilih template ini. Pada contoh ini kita akan memilih yang empty activity. Kita klik next. Nah, di sini pada pengaturan di sini kita bisa memberikan beberapa pilihan. Nah, yang pertama adalah memberikan nama project kita. Misalnya kita memberikan namanya adalah project. First project. Kemudian di sini packet name. Packet name ini adalah paket yang otomatis dibuat ketika kita menuliskan nama project kita di sini. Apakah paket ini bisa diganti? Bisa, nantinya bisa kita ganti di sini, ataupun nanti kita bisa digantikan di dalam source code project kita. Nah, tempat lokasi penyimpanan ini defaultnya adalah di C. Namun apabila kita ingin mengubah di yang lainnya itu bisa. Contoh, saya mengubah sekarang menyimpan di partisi D. Kemudian saya beri nama folder baru, belajar Android Studio. Kemudian saya oke. Kemudian saya berikan klik OK. Nama foldernya, apabila mau dibuat folder di dalam folder boleh. Saya klik OK. Oke, kemudian di sini ada keterangan. Apabila misalnya project location connect with space, artinya disarankan nama foldernya itu tidak boleh ada spasi. Misal, saya ganti lagi di dalam folder ini, saya buat satu folder baru, misalnya adalah project pertama. Kemudian saya OK. Saya pilih OK. Nah, di sini
Kemudian di bawahnya minimum SDK, ini adalah pilihan. Kita minimal Android SDK-nya itu di versi yang keberapa? Yang paling minimum. Yang paling minimum ini kalau kita sekarang tahu IPI Android yang terbaru sekarang adalah IPI 34, yaitu Android 14. Ini yang versi Android yang kita install. Otomatis dia akan terdetek. Nah, minimum ini bisa kita pilih apakah yang kalau disarankan misalnya yang versi Nougat atau Android 7.0. Jangan memilih yang Android 5.0 karena itu sudah terlalu lawas. Dalam praktek ini kita milih aja yang Android 7.0 secara defaultnya. Kemudian di sini ada build configuration bahasa atau bahasa pemrograman yang disarankan. Di sini secara rekomendasi defaultnya adalah kita membuildnya dengan menggunakan bahasa Kotlin. Di sini direkomendasikan. Jadi pilih aja yang direkomendasikan. Kemudian kita klik finish. Nah, ini adalah tampilan awal lo aja. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuat project pertama dengan menggunakan Android Studio. Nah, di sini kita akan dimunculkan eh, beberapa baris kode awal. Ini kalau kita lihat ini bahasa apa? Ini adalah bahasa Kotlin. Ini tipenya kita langsung disimpan dengan Kotlin Kati. Kati ini adalah Kotlin. Dan di sini tampilan semacam petunjuk atau dokumentasi fitur-fitur apa yang asisten lah bahasanya. Android Assistant yang menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan daripada Android Studio-nya. Kita ini matikan saja, hilangkan maksudnya. Kemudian ini kita tunggu beberapa saat. Ketika membuka ini, pastikan kita dalam koneksinya online atau ini langsung. Ini akan dilakukan build model atau misalnya dia akan mendownload apa saja kebutuhan untuk yang project kita ini. Jadi ini dibiarkan saja, ditunggu saja sampai proses importing ini selesai berjalan. Berapa lama tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan. Nah, ini akan langsung kita tunggu sehingga di sini juga belum muncul struktur project dari project yang kita telah buat ini juga belum muncul di sini. Nah, saat kita tunggu sampai proses grade ini, downloadnya ini selesai dilakukan. Perhatikan dia langsung akan mendownload apa saja kebutuhan, apakah library ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan untuk kita membangun project ini. Biarkan saja proses downloadnya berjalan. Nah, nanti kita akan coba jelaskan struktur daripada project Android kita yang pertama di sini. Dari sini nanti akan apabila sudah berhasil, nanti di sini akan muncul struktur projectnya. Nah, sambil menunggu proses download ini, tampilan yang Android Studio ini sebenarnya ini setnya dalam fungsi dark mode. Karena kalau misalnya kita belajar programming itu kan paling nyaman itu adalah dengan dark mode ya. Tapi kalau mau diubah dengan bentuk yang lainnya, boleh diklik di sini ada pengaturannya. Di sini ada file, membuat project baru, open, membuka project, dan lain-lain sebagainya. Ini file ini sama seperti menu pada aplikasi pada umumnya. Kemudian di sini ada yang apakah menu-menu yang lainnya yang bisa kita konfigurasikan untuk Android Studio kita. Kemudian ini Gradle, ini Device Manager. Device Manager artinya kalau kita buka, ini adalah emulator yang akan kita gunakan nantinya ketika kita menjalankan project kita. Jadi istilahnya ketika kita buat project, kemudian kita mau lihat hasilnya, ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, menjalankannya langsung dengan menggunakan emulator yang ada di komputer kita. Kemudian yang kedua adalah langsung ke Android smartphone kita. Nah, kalau misalnya menggunakan emulator, pastikan spesifikasi perangkat kita itu tinggi ya. Jangan sampai karena dia akan memakan specs yang besar dan memakan RAM yang terlalu tinggi. Oke, ini prosesnya lagi berjalan. Belum masih proses download. Kita tunggu saja sampai proses downloadnya selesai.
Nah, oke. Ini adalah tampilan ketika proses download library dan lainnya yang dibutuhkan itu sudah selesai dilakukan. Nah, kita bisa lihat di sini di dalam struktur project sudah muncul struktur project daripada aplikasi Android kita. Ada folder apps, ada folder manifest, Kotlin Java, dan juga folder-folder yang lainnya. Nah, seperti biasanya di sini ketika mau membuat aplikasi Androidnya, udah pasti kita akan dihadapkan kepada struktur project seperti ini. Kalau yang di bagian di atas di sini adalah untuk yang kalau kita klik ini berhubungan dengan bahasa Kotlin-nya atau bahasa Java kalau versi dulu. Di sini kalau kita buka UI ini untuk bagian memberikan nama pewarnaannya, then, dan juga typenya ini kalau kita klik satu-satu. Oke, kemudian kalau di bagian rest ini adalah tampilan. Kalau kita klik di sini di bagian SML, di sini kita akan dimunculkan untuk yang setting atau source code untuk yang tampilan aplikasinya. Saya kita buka di sini dalam bahasa SML, kemudian di sini di dalam apa namanya juga bahasa SML ya. Nah, di sini di drawable ini juga berhubungan dengan aset-aset atau misalnya gambar yang akan kita letakkan di sini nanti semuanya. Di bagian Gradle script ini pengaturan daripada project kita. Misalnya versi Android yang digunakan, kemudian misalnya nama paketnya, kemudian versi-versi dan library-library yang digunakan di dalam semuanya dalam kode dependencies seperti ini. Ini contohnya adalah yang library yang digunakan di dalam project-project kita nanti semuanya akan dimunculkan di sini. Kita akan bermain di sini. Nah, ini sekilas video awal bagaimana membuat project pertama dengan menggunakan Android Studio. Nah, di sini kita sudah berhasil tadi menjelaskan apa namanya membuat project baru dengan menggunakan Android Studio. Setelah di video sebelumnya kita berhasil menginstal Android Studio-nya. Nah, di video berikutnya kita akan coba menjelaskan bagaimana menjalankan project pertama kita ini dengan menggunakan emulator yang sudah ada. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat emulator dan menjalankan project pertama kita. Jadi tetap mengikuti video ini sampai nanti kita berhasil membuat satu aplikasi baru dengan menggunakan Android Studio untuk membuat aplikasi Android.